Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan soal materi konsep notasi sigma. Untuk soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menuliskan notasi sigma yang disediakan ke dalam bentuk deret. Nah, notasi sigma itu sendiri kan menyatakan penjumlahan dari bilangan-bilangan yang sudah ditentukan dengan jumlah suku dari 1 sampai 7 untuk soal yang pertama. Dengan rumusnya adalah 2J plus 1. Berarti untuk yang nomor A, sigma 2J plus 1, oh ini I ya, 2I plus 1 dengan I-nya itu dari 1 sampai 7. Jika kita ubah ke dalam bentuk deret, maka kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan rumusnya 2I plus 1, tetapi I-nya itu diganti dengan 1. Berarti jadi 2 kali 1 plus 1 ditambah. Nah, berjalan lagi 2 kali 1 tadi sudah, berarti sekarang 2 plus 1 ditambah, berjalan lagi, berarti sekarang 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 7 karena batas atasnya 7. Nah, seperti ini. Kalau sudah baru kita hitung nilainya. 2 kali 1 tambah 1 itu 3 ya. 3 ditambah 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 ditambah 2 kali 3, 6 tambah 1, 7 ditambah ini 9 ditambah ini 11, ini 13, ini 15. Nah, cukup seperti ini aja karena perintahnya kita hanya suruh mengubah notasi sigma yang disediakan ke dalam bentuk deret. Nah, ini adalah deretnya, seperti itu. Kemudian yang B, sigma negatif 1 pangkat J dengan J-nya itu berjalan dari 1 sampai 8. Berarti sama, negatif 1 pangkat J-nya dimulai dari 1. Kemudian ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 3 ditambah negatif 1 pangkat 4 ditambah negatif 1 pangkat 5 dan seterusnya sampai batas atasnya yaitu 8. Nah, sehingga negatif 1 pangkat 1 itu negatif 1 plus negatif 1 pangkat 2 itu 1 plus negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 plus ini 1. Jadi kalau ada bilangan negatif pangkatnya genap itu dia akan menjadi positif. Sedangkan kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya ya tetap negatif. Seperti itu. Ini yang 6 itu 1, yang pangkat 7 negatif 1, yang pangkat 8 1. Nah, ini karena ada dua tanda operasi yang berdekatan, kita hitung, berarti kan jadi min 1 plus 1, ini jadi min 1 plus 1, ini min 1 plus 1, ini min 1 plus 1. Nah, seperti ini deretnya untuk soal yang B. Lanjut untuk soal yang C. Ada sigma 2 pangkat K dengan K-nya dari 5 sampai 8. Sama, berarti 2 pangkat. Nah, di sini K-nya dimulai dari atau batas bawahnya adalah 5. Berarti dimulai dari 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 8. Seperti ini. Kalau kita hitung 2 pangkat 5 itu 32 ditambah 2 pangkat 6 64 tambah 2 pangkat 7 128 tambah 2 pangkat 6 256. Seperti ini. Lanjut yang D, sigma dari sebuah bentuk mutlak ya. Jadi sigma mutlak 2 min K, K-nya dari 1 sampai 6, maka sama berarti 2 min K, K-nya dimulai dari 1, itu ditambah 2 min 2 ditambah mutlak 2 min 3 tambah mutlak 2 min 4 tambah mutlak 2 min 5 sampai batas atasnya yaitu mutlak 2 min 6. Kemudian kita hitung 2 min 1 berarti mutlak 1 plus 2 min 2 mutlak 0 plus mutlak 2 min 3 berarti mutlak min 1 plus ini jadi mutlak min 2 plus ini jadi mutlak min 3 plus ini jadi mutlak min
4. Kemudian kita hitung dari tanda mutlaknya. Mutlak 1 itu 1, plus mutlak 0 itu 0, plus mutlak min 1 itu 1, plus mutlak min 2 itu 2, plus ini 3 plus 4. Seperti ini. Kemudian yang E ada sigma K kali K plus 1 per 2 dengan K-nya dari 5 sampai N. Nah, ini juga sama, berarti K-nya dimulai dari 5, kita gantikannya dengan 5, berarti 5 kali 5 plus 1 per 2 ditambah, jadi sigma itu selalu ditambah. Kemudian habis 5, 6, berarti 6 plus 1 per 2 plus 7 plus 1 per 2 dan seterusnya sampai batas atasnya itu N. Jadi titik-titik di sini ini menyatakan dan seterusnya. Nah, kalau N berarti K-nya diganti dengan N, berarti N plus 1 per 2. Nah, kemudian kita hitung. Ini jadi 5 kali 6 per 2. 5 kali 6 per 2. Ditambah ini 6 kali 7 per 2. Ditambah yang ini 7 kali 8 per 2. Dan seterusnya sampai N kali N plus 1 per 2. Tinggal kita hitung. Ini coret dapat 3. Berarti 15 plus ini coret 21 plus 28 plus dan seterusnya sampai N kali N plus 1 per 2. Jadi untuk yang E cukup seperti ini saja. Nah, untuk yang nomor 2 di sini kebalikan dari yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 tadi kan disediakan notasi sigma, kita disuruh menuliskan ke dalam bentuk deret. Kalau yang nomor 2 disediakan deret, disuruh mengubah ke dalam bentuk notasi sigma. Nah, dari sini hal yang perlu kita tentukan untuk menentukan notasi sigma, itu yang pertama adalah kita butuh nilai A, kemudian nilai beda atau rasio, kemudian kita mencari formulanya untuk mengubah ke dalam bentuk notasi sigma. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu apakah deret tersebut merupakan deret aritmatika atau geometri. Caranya kalau deret aritmatika berarti dia mempunyai beda, kalau deret geometri berarti mempunyai rasio. Asumsikan jika soal tersebut merupakan deret aritmatika, berarti kita cari bedanya. Apakah bedanya tetap antara suku pertama dengan suku kedua, kemudian suku kedua dengan suku ketiga? Nah, di sini dari 17 ke 29 itu bertambah 12 ya. 29 ke 41 juga bertambah 12. Berarti di sini merupakan deret aritmatika. Dengan bedanya adalah 12. Kita tentukan A-nya 17. Kemudian kita cari rumus suku ke N-nya menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu A plus N-1B. Nah, kita masukkan A-nya 17 plus N-1, B-nya 12, sama dengan 17 plus ini 12N, ini min 12. Sehingga kita punya 12N, 17 kurangi 12 itu plus 5. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Nah, jika kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma, maka kita gunakan rumus UN-nya ini. Jadi, sigma UN-nya adalah 12N plus 5. Nah, N-nya itu berjalan dari 1 sampai berapa? Jadi, suku terakhirnya itu adalah suku keberapa? Kita cari dari 485 ini, dia merupakan suku keberapa? Pakailah ini UN-nya yang sudah kita temukan tadi. UN-nya berarti 485, itu sama dengan 12N plus 5. 5-nya pindah ruas, jadi 480 sama dengan 12N, sehingga kita temukan nilai N-nya itu sama dengan 480 dibagi 12, itu 40. Berarti banyak suku pada deret tersebut adalah 40, sehingga batas atasnya adalah 40. Seperti itu. Nah, perhatikan, jika kalian menjumpai formula dalam penulisan notasi sigma ini ada plus atau min, itu perlu kalian kurung ya. Semisal tidak pakai kurung, maka yang bersigma itu hanya 12N. Jadi 5 itu berdiri sendiri. Jadi harus pakai kurung. Lanjut untuk yang B, di sini biasanya kalau bentuk pecahan itu merupakan deret geometri. Nah, coba saja kita buktikan. Kita cari rasionya apakah tetap. A-nya berarti 3 per 2. Rasionya kita cari dari U2 per U1 terlebih dahulu. U2-nya adalah 3 per 4 per U1-nya 3 per 2. Berarti sama dengan 3 per 4 kali 2 per 3. Nah, didapatkan setengah. Sekarang kalau kita pakai U3 per U2, berarti U3-nya ada 3 per 8 per 3 per 4 sama dengan 3 per 8 kali 4 per 3.
sama juga setengah, berarti ini merupakan deret geometri dengan rasionya setengah. Nah, untuk mencari formulanya sama kita gunakan barisan geometri. Formula barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya tadi 3/2, R-nya setengah pangkat N-1. Nah, dari sini kita memanfaatkan materi bilangan berpangkat yang sudah pernah kalian dapatkan di mata pelajaran matematika peminatan kelas 10 ya. Jadi kita pisahkan menjadi setengah pangkat N dikali setengah pangkat min 1. 3/2 kali setengah pangkat N. Nah, setengah pangkat min 1 itu sama dengan 2. Coret, sehingga didapatkan 3. Kali ini jika kita pisah menjadi 1 pangkat N per 2 pangkat N. 1 pangkat N itu 1. Jadi 1 pangkat berapapun pasti hasilnya 1. Jadi 3 kali 1 itu 3 per 2 pangkat N. Ini adalah formulanya. Nah, sekarang kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma. Saya tuliskan di sini ya. Jadi didapatkan sigma, formulanya adalah 3 per 2 pangkat N, dengan N-nya itu berjalan dari 1 sampai berapa? Ada berapa suku? Nah, di sini kan sudah jelas, sudah bisa kita hitung sukunya, yaitu ada 5. Jadi kita tidak perlu mencari UN-nya menggunakan formula ini. Jadi langsung saja, karena sudah bisa, langsung kita tentukan banyak sukunya. Nah, semisal kalian ingin memakai variabel lain, misal bosan pakai N, boleh ganti saja variabelnya, misal menggunakan K, berarti menjadi seperti ini. Nah, itu adalah bentuk notasi sigma dari soal nomor 2B. Lanjut, 2C di sini juga sama, pecahan, berarti merupakan deret geometri. Coba kita cek. Di sini kita tentukan A-nya dulu 1/4, kemudian R-nya yaitu U2 per U1, berarti 1/8 per 1/4 sama dengan 1/8 dikali 4/1 atau dikali 4. Ini kita sederhanakan ketemu setengah. Kemudian kalau kita pakai U3 per U2 berarti 1/16 per 1/8. Berarti 1/16 kali 8/1 atau 8. Kita coret. Nah, ternyata hasilnya setengah, berarti R-nya tetap dengan nilai setengah. Sekarang kita cari UN-nya. Pakai rumus barisan geometri, A kali R pangkat N-1. A-nya tadi 1/4, R-nya setengah pangkat N-1, sama kita uraikan menjadi 1/4 kali setengah pangkat N kali setengah pangkat min 1 tadi adalah 2 ya. Sederhanakan, didapatkan setengah kali setengah pangkat N. Nah, di sini perkalian dua bilangan yang sama. Setengah itu kan setengah pangkat 1. Nah, berarti sama dengan setengah pangkat N plus 1 ya. Kalau kita uraikan menjadi 1 pangkat N plus 1 itu kan 1 per 2 pangkat N plus 1. Ini adalah UN-nya. Nah, karena di sini pada deret masih mengandung titik-titik, berarti kan kita belum tahu 1 per 128 itu suku keberapa. Jadi kita cari dulu, kita manfaatkan formula UN yang sudah kita dapatkan tadi. Dengan memasukkan UN-nya 128. Berarti 1 per 128 itu sama dengan 1 per 2 pangkat N plus 1. Kita kali silangkan menjadi 2 pangkat N plus 1 sama dengan 128. Kita uraikan ini menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1 atau 2 sama dengan 128. 2-nya pindah ruas jadi 2 pangkat N sama dengan 128 dibagi 2 64. Nah, kita buat bilangan berpangkat 64 itu 2 pangkat 8. Nah, dari sini didapatkan persamaan eksponensial ya. Ini sama-sama 2, berarti kesimpulannya nilai N-nya itu sama dengan 8. Jadi ada 8 suku pada deret tersebut. Tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma. Berarti sigma, UN-nya tadi ada 1 per 2 pangkat N plus 1, dengan N-nya itu dari 1 sampai 8. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang D di sini dilihat ada pola pada operasinya. Jadi plus, min, plus, min, plus, min. Nah, di sini kita gunakan jika tandanya dimulai dari plus, kemudian min, kemudian plus, dan seterusnya, maka kita gunakan formula negatif 1 pangkat N plus 1. Jika tandanya dimulai dari negatif, kemudian diikuti dengan plus, kemudian min, dan seterusnya, maka formulanya kita gunakan negatif 1 pangkat N. Jadi cara menghitungnya kita asumsikan atau kita misalkan deret tersebut itu semuanya plus menjadi 2, plus 6, plus 10, dan seterusnya sampai plus 134. Nah, kita olah ini saja, kita cari formulanya. Sama ya, kita tentukan nilai A-nya itu 2, berarti ini merupakan barisan atau deret
aritmatika ya, dengan bedanya 2 ke 6 itu 4, 6 ke 10 itu 4, berarti tetap bedanya 4. Kita cari formulanya menggunakan barisan aritmatika. A plus N-1B, A-nya 2 plus N-1, B-nya 4, sama dengan 2 plus kita kalikan 4N min 4, sehingga didapatkan 4N min 2, itu UN-nya. Kemudian suku terakhir itu suku keberapa? Sama, kita masukkan UN-nya dengan 134 ini ya. 134 sama dengan 4N min 2, 2-nya pindah jadi 136 sama dengan 4N, sehingga didapatkan nilai N-nya itu 136 bagi 4, 34, berarti ada 34 suku. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigmanya. Jadi sigma yang depan kita pakai karena plus min plus, berarti kita pakai ini. Negatif 1 pangkat N plus 1 dikali, diikuti dengan formula tadi yang sudah kita dapatkan. Jangan lupa dikurung. 4N min 2 dengan N-nya itu berjalan dari 1 sampai 34. Nah, kenapa sih kok kalau dimulai dari plus min plus kita gunakan formula ini? Nah, coba saja kita buktikan. Misal suku pertama positif ya, berarti kan N-nya 1. Kita ganti N-nya 1, negatif 1 pangkat 1 plus 1, negatif 1 pangkat 2. Negatif, bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya jadi positif. Nah, sekarang suku kedua, berarti N-nya kita ganti 2, negatif 1 pangkat 2 plus 1, berarti negatif 1 pangkat 3, pangkat ganjil. Bilangan negatif pangkat ganjil, hasilnya negatif. Nah, kalau yang bawah dimulai dari negatif, berarti suku pertama, N-nya 1, negatif 1 pangkat 1, pangkat ganjil, negatif. Kemudian 2, negatif 1 pangkat 2, pangkat genap, jadi positif. Begitu dan seterusnya. Itu mengapa kita pakai formula ini. Lanjut ya. Yang E juga sama. Nah, di sini dia dimulai dari negatif, positif, negatif. Berarti kita gunakan formula yang kedua tadi. Nah, kita cari dulu 2, 5, 8, 11 itu rumusnya apa. Jadi kita misalkan deretnya itu ada 2, plus 5, plus 8, plus dan seterusnya sampai plus 20. Kita tentukan nilai A-nya, berarti A-nya 2. Kemudian bedanya dari 2 ke 5, 3, 5 ke 8, 3, tetap ya bedanya 3. Kemudian kita tentukan formulanya menggunakan barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N-1B. A-nya dimasukkan 2 plus N-1, B-nya 3. Tinggal kita hitung, 2 plus ini dikalikan jadi 3N min 3, didapatkan 3N min 1, yaitu untuk UN-nya. Nah, sekarang ini tidak usah kita cari 20 itu suku keberapa, karena bisa langsung kita tentukan ya, kita hitung ini ada berapa suku. Jadi langsung bisa kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma dengan rumus, karena dimulai dari min plus min, berarti kita gunakan formula negatif 1 pangkat N. Kemudian formulanya 3N min 1, N-nya berjalan dari 1 sampai berapa, ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 suku. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang F, di sini juga sama, akan tetapi ada variabelnya ya. Jadi cara mudah untuk menyatakan ke dalam bentuk notasi sigma, kita lihat saja bentuk yang berpola. Di sini yang berpola adalah pangkatnya, jadi yang kita olah hanya pangkatnya saja. Jadi misal deretnya itu ada 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Kita tentukan A-nya berarti 1, bedanya itu 2 ya, 1 ke 3, 3 ke 5 itu bedanya 2. Kita tentukan rumus UN-nya menggunakan barisan aritmatika. A plus N min 1B. Kita masukkan A-nya 1 plus N min 1, B-nya 2. Kita hitung 1 plus ini kalikan jadi 2N min 2 sama dengan 2N min 1, itu rumus UN-nya. Nah, untuk jumlah sukunya langsung bisa kita tentukan, jadi langsung saja kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma. Karena operasinya bervariasi, jadi dimulai dari plus, jadi kita menggunakan negatif 1 pangkat N plus 1 dikali dengan, nah di sini bentuk yang tetap kan ada X, jadi kita tulis saja X. Kemudian yang berformula atau yang berpola itu adalah pangkatnya, jadi pangkatnya kita ganti dengan UN-nya tadi. UN-nya adalah 2N min 1. N-nya dimulai dari 1 sampai jumlah sukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Lanjut. Yang G.
Nah, di sini kita tentukan deret tersebut merupakan deret aritmatika atau geometri. Nah, asumsikan deret tersebut adalah deret aritmatika. Coba kita cari bedanya. Ini bedanya 3, kemudian 5, ini 7. Nah, ternyata berpola, menghasilkan pola lagi. Nah, kita cari lagi bedanya. Sampai bedanya tetap. Nah, ini sudah tetap, berarti deret ini atau barisan ini merupakan barisan aritmatika bertingkat. Jadi, jika ini A, ini B, ini C, kita cari formulanya menggunakan barisan aritmatika bertingkat. Menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1B plus N-1 kali N-2C per 2. Nah, tinggal kita masukkan A-nya tadi min 2 plus N-1B-nya 3 plus N-1 kali N-2 kali C-nya 2 per 2. Jadi min 2 plus, ini kita hitung 3N min 3 plus, ini bisa kita coret, ini kita kalikan menjadi N kuadrat min 3N plus 2. Nah, sehingga menjadi N kuadrat, ini habis min 3. Nah, ini formulanya. Sekarang kita tentukan 397 itu suku keberapa. Tinggal kita masukkan ke rumus UN-nya tadi. Jadi 397 sama dengan N kuadrat min 3. Didapatkan N kuadrat sama dengan 400. Sehingga N-nya sama dengan plus minus 20. Sehingga ada dua nilai N. N-nya 20 atau negatif 20. Tetapi jumlah suku kan tidak mungkin negatif. Jadi yang kita pakai adalah yang 20. Nah, kemudian kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigmanya. Notasi sigma. Sigma, rumus UN-nya tadi adalah N kuadrat min 3, jangan lupa pakai kurung. Dengan N-nya dimulai dari 1 sampai tadi 20 ya. Seperti itu. Misal kalian tidak percaya ingin mengecek suku ketiga. Nih, suku ketiga dan 6. Coba ya. Berarti N-nya kita ganti 3. 3 kuadrat 9. 9 dikurangi 3, 6. Benar kan? Sekarang mau ngecek suku ke 5. 5 ada 22. Berarti 5 kuadrat itu kan 25. 25 kurangi 3 itu 22. Berarti sudah benar ya. Lanjut. Soal yang terakhir. Nah, di sini muncul bentuk logaritma. Mesti kalau kalian melihat logaritma kok susah sekali, bentuknya ribet. Gini saja, kalian lihat bentuk yang berpola itu bagian yang mana. Nah, di sini kan basisnya sama-sama A. Logaritmanya juga sama. Ini sama-sama 1. Yang berpola kan hanya ini, pangkat pada X-nya. Ini pangkat 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 15. Nah, kita gunakan itu saja polanya. Misal polanya adalah 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya sampai 15. Nah, kita tentukan A-nya. A-nya 1. Bedanya 1 juga. Kita cari UN-nya. UN-nya itu berarti A plus N-1B. Hanya 1 plus N-1 bedanya 1. Kita hitung 1 plus N-1 berarti UN-nya sama dengan N. Nah, sekarang 15 ini suku keberapa? Kita masukkan UN-nya 15 sama dengan N. Berarti ada banyak, sukunya adalah 15. Nah, langsung saja kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma. Berarti sigma, bentuk yang tetap ini A, tulis saja A log 1 per X. Nah, yang berpola kan pangkatnya kita ganti dengan ini tadi, rumus UN-nya. X pangkat N. Dengan N-nya berjalan dari 1 sampai 15. Seperti itu. Nah, demikian pembahasan soal mengenai konsep notasi sigma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.